Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati, NIM 12103024, kelas 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPM yang ada di Kepulauan Riau. Berikut data BPS yang ada di Kepulauan Riau. IPM Kepulauan Riau tahun 2020 mencapai 75,59, meningkat sebesar 0,11 poin atau 0,15% dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi umur panjang dan kesehatan penduduk, bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki peluang untuk hidup hingga 69,96 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada dimensi tingkat pendidikan dan pengetahuan, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,12 tahun, meningkat 0,13 tahun dibanding tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,87 tahun, meningkat 0,04 tahun dibanding sebelumnya. Pada dimensi standar kelayakan hidup, mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5,43%, belanja minus 0,05%, dan pembiayaan sebesar 18,71%. Selanjutnya, IPM Kepulauan Riau pada tahun 2021 mencapai 75,59, meningkat sebesar 0,20 poin atau 0,26% dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi umur panjang dan kesehatan penduduk, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,12 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan dan pengetahuan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau setara dengan lamanya untuk menduduki pendidikan setingkat diploma 1. Angka ini meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,87 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,06 tahun dari 10,12 tahun menjadi 10,18 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran real per kapita mengalami penurunan sebesar 0,61%. Terakhir, IPM Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat sebesar 0,67 poin atau 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi umur panjang dan kesehatan penduduk, anak yang baru lahir di tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun, lebih lama 0,38 tahun dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan dan pengetahuan penduduk, anak usia 7 tahun mempunyai lama harapan sekolah diperkirakan 12,99 tahun atau benda di tingkat pertama perkuliahan. Angka ini meningkat 0,01 tahun dari tahun sebelumnya, sedangkan rata-rata sekolah 10,37 berkisar umur 25 tahun ke atas, meningkat 0,19 tahun dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi standar kelayakan hidup, rata-rata pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 14.469.000, meningkat 347 dibanding tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan IPM. Kenaikan IPM di Kepulauan Riau setiap tahun bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antara lainnya, yang pertama, investasi dalam pendidikan. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk peningkatan tingkat melek huruf dan partisipasi dalam pendidikan formal, dapat berkontribusi pada kenaikan IPM. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan program kesehatan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan penduduk yang pada gilirannya dapat meningkatkan IPM. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang merupakan salah satu komponen IPM. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas.
perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas seperti transportasi dan fasilitas publik dapat meningkatkan akses penduduk ke layanan dasar dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi IPM. Yang kelima, kebijakan pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan yang berkelanjutan seperti perlindungan lingkungan juga dapat berdampak pada peningkatan IPM. Solusi yang dapat diberikan terjadinya kenaikan IPM. Yang pertama, investasi dalam pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas yang baik, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, peningkatan kesehatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, mendorong program kesehatan yang efektif, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif untuk memperbaiki pendapatan penduduk. Dukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, infrastruktur dan aksesibilitas. Perbaiki infrastruktur termasuk transportasi, listrik, dan air bersih. Aksesibilitas yang baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang kelima, kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Promosikan energi bersih dan teknologi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dukung inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Selalu pantau dan evaluasi hasil program pembangunan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.